Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebatku? Semoga tetap semangat dan sehat selalu nak ya. Dan kita tetap berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Oke, hari ini kita masuk pada materi zat aditif. Nah, zat aditif ini zat yang setiap hari kita jumpai dalam keseharian kita. Olehnya itu, kalian wajib memahami ya, apa itu zat aditif, zat yang ditambahkan pada makanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Salah satunya adalah MSG. Jika kita memasak sayur misalnya tanpa ada MSG, itu rasanya hambar. Oke, untuk itu nak kita akan mempelajari lebih banyak lagi. Kak sekalian silahkan menyimak apa itu zat aditif dan bagaimana manfaat serta jenisnya dan jika kita konsumsi dalam jumlah yang banyak. Oke. Oke, nah fungsi zat aditif pada makanan. Nah, apa itu fungsinya? Dia memberikan tampilan yang lebih menarik, meningkatkan cita rasa, memperkaya kandungan gizi, dan dapat mengawetkan makanan supaya tidak cepat basi. Nah, jenis-jenis zat aditif ada 12 jenis yang biasa kita gunakan ya. Namun ada 5 zat aditif yang tiap hari kita gunakan ya. Dimana yang ke 12 itu bisa kalian lihat. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, antioksidan. Ini nak yang kelima yang setiap kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada pengikat logam, ada pengemulsi, ada pengental, ada pemutih, ada buffer, ada nutrien suplemen, ada pengenyal. Oke ya. Nah, yang mana yang harus kita waspadai? Mari kita lihat slide berikutnya. Oke, nah zat makanan berdasarkan sumbernya ada yang alami. Yang alami itu yang bagus nak ya. Yang dimana kalau alami itu berasal dari alam, yang salah satunya adalah ada garam. Garam kan merupakan sumber utamanya dari air laut ya, yang mengalami proses evaporasi. Kemudian ada juga daun suji atau daun pandan sebagai pewarna alami, ada kunyit, ada stroberi, kemudian ada gula sebagai pemanis. Gula ini berasal dari tumbuhan tubuh kan. Kemudian yang manakah itu yang sintesis atau sintetik atau buatan, yang dimana bahannya sengaja dibuat karena adanya keterbatasan dari bahan alami. Contohnya itu MSG, monosodium glutamat, atau yang biasanya kita kenal sebagai pitsin ya. Ada siklamat untuk memberi rasa manis yang lebih kuat. Nah, coba Ibu jelaskan dulu yang pertama tentang pewarna. Jadi 5 jenis sintesis yang biasa kita jumpai. Saya mulai dari pewarna. Pewarna itu memberikan warna supaya lebih menarik. Nah, pewarna di sini ada pewarna alami, ada pewarna identik alami. Kemudian ada yang sintetik. Nah, yang manakah itu yang alami? Yang saya sebutkan tadi, seperti ada kunyit, ada wortel, ada daun suji atau pandan, ya. Kemudian ada stroberi. Dan ini nak, dimana kita lihat kalau dia berwarna orange, merah, biru, dia bahan ini mengandung antosianin. Kemudian kalau dia berwarna kuning, merah, dan orange itu ada karotenoid, ada pada wortel. Kemudian kalau warna hijau dia itu mengandung klorofil dan peka terhadap cahaya, salah satunya pada daun suji atau daun pandan. Ada kurkumin berwarna kunyit yang dimiliki oleh kunyit.
Nah ya, ini kurkumin. Jadi kamu sudah paham ya, kalau dia berwarna merah artinya dia memiliki antosianin dan karotenoid. Kalau dia berwarna hijau ada klorofilnya. Kalau berwarna kuning artinya ada kurkuminnya, kunyit. Oke. Kemudian ada juga coklat pada buah coklat ya. Nah, bagaimana kelebihan mengkonsumsi pewarna alami? Aromanya yang enak dan warnanya khas, tapi kekurangannya sebagian orang itu menganggapnya pewarnaan dengan alami itu pucat. Makanya biasanya menggunakan yang sintetis, seperti misalnya pembuatan cendol, onde-onde. Tahu semua ya cendol dan onde-onde. Kalau misalnya itu musim musim bulan puasa, bulan Ramadan, itu kan musim cendol, banyak penjual cendol, dan biasanya itu kalau beli kita tanya menggunakan daun pandan atau pasta. Sebenarnya tidak perlu kita tanya, karena dilihat saja dari tekstur dan warnanya ya. Kalau pucat artinya itu sebagian besar kalau pucat ya menggunakan pewarna alami, tapi kalau hijau cerah itu yakin menggunakan pasta atau pewarna buatan. Nah ya, kita lihat nak ya. Oke. Nah, sekarang sintesisnya tadi ini, sintesis buatan ya, kamu baca nanti ya. Penggunaan pewarna sintesis untuk makanan harus melalui pengujian yang ketat supaya yang mengkonsumsi itu aman. Karena kapan kelebihan menggunakan ini nak, dapat merusak organ-organ tubuh. Nah, ada pemanis. Pemanis juga ada yang buatan dan ada yang alami. Yang buatan itu ada misalnya sarbitol, ada sari manis. Biasanya kalau kita ke rumah makan atau ke warung dan ibu sering menjumpai, kalau rasanya di ujung lidah itu terasa pahit, artinya tidak usah dilanjutkan untuk mengkonsumsi, karena teh atau makanan yang disajikan itu menggunakan sari manis atau sarbitol. Nah ya, jadi itu akan menyebabkan kanker. Kalau kita kelebihan mengkonsumsi, selain kanker menyebabkan juga kerusakan pada ginjal. Oke, nah ini ada yang pemanis buatannya ya, ada aspartam, ada siklamat, garam natrium atau kalium siklamat, ada sakarin, merupakan pemanis zat pemanis. Ini yang saya maksud tadi, sakarin itu sama dengan sari manis. Kemudian ada kalium asesulfam. Nah, kemudian pengawet. Jadi kita sudah masuk yang ketiga. Yang pertama tadi pewarna, pemanis, kemudian pengawet. Pengawet itu yang alaminya itu yang berasal dari alam, contohnya ada garam, ada cuka. Cukanya itu biasanya kita lebih bagus menggunakan jeruk nipis, ada gula, kemudian ada merica. Biasanya kalau kita mau keringkan ikan, kita baluri dengan garam. Tujuannya itu supaya dia awet, dia tidak berjamur. Selain itu biasanya juga menggunakan perasan jeruk nipis atau cuka ya. Kemudian kelemahan penggunaannya yang alami itu tadi, asam organik yang lazim digunakan sebagai pengawet adalah asam asetat, kemudian ada propinot, ada asam sorbat, mencegah tumbuhnya kuman dan bakteri, ada asam benzoat. Nah, zat pengawet anorganik yang sering digunakan ada sulfit dan ada garam nitrat. Ini ya. Kemudian yang keempat, penyedap dan pemberi aroma. Ini penyedap dan pemberi aroma. Kalau yang alami-alami itu bumbu-bumbu ya, seperti ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, minyak esensial, dan lain-lain ya. Kemudian yang sintesis atau buatan ada pitsin, monosodium glutamat.
Apa ini monosodium glutamat? Ini fermentasi tetesan tebu oleh bakteri. Bakteri membentuk bahan yang dinamakan asam glutamat. Asam glutamat ini kemudian diolah menjadi MSG yang digunakan untuk penguat rasa protein. Nah, coba nak bagaimana caranya? Itu tadi melakukan tetesan tebu yang difermentasikan. Nah, bagaimana pemberi aroma yang berasal dari ekstrak alami, seperti ada aroma vanili, ada aroma nanas juga ya. Oke. Nah, coba dilihat. Ini tadi yang bumbu-bumbu yang saya sebutkan. Oke, nah yang kelima antioksidan. Antioksidan ini merupakan pencegah dan penghambat terjadinya oksidasi adiktif makanan yang tergolong dalam ini mengandung rangkap karbon, terutama pada minyak, lemak, dan produk olahan yang mengandung minyak atau lemak. Antioksidan ini ada juga sebagai adiktif makanan yang memenuhi persyaratan, dan ada juga yang tidak yang membahayakan, ada ya. Nah, bagaimana bahaya penggunaan bahan kimia? Jelas tadi itu misalnya seperti boraks itu kan dulunya banyak kasus bahwa penjual bakso itu supaya baksonya tidak basi, dia mencampurkan adonannya dengan boraks. Tetapi ini sudah menjadi salah satu bagian pihak POM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, itu jika menjumpai orang seperti itu dia akan dikenakan pasal. Jadi itu juga boraks sebenarnya bahan industri ya, yang sengaja mereka orang-orang jahil menyimpan kejualannya supaya tidak cepat basi. Kemudian boraks ini sebagai bahan pembentukan pembuatan keramik dan pembuatan kaca. Nah, selain boraks ada formalin. Jadi hati-hati ya kalau misalnya kita ke pasar terus musim mangga kan banyak lalat, terus ikannya itu tidak dihinggapi oleh lalat satupun. Artinya itu mencurigakan apakah ada boraks atau formalin yang disemprotkan. Selain itu tekstil, apalagi pewarna tekstil juga itu sangat berbahaya. Ini bahan-bahan ini jika kita konsumsi dalam jumlah yang banyak jelas menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, dan yang vitalnya itu pada bagian ginjal, dan jika ginjal yang terserang otomatis yang lain-lainnya akan ikut terpengaruh jika kita mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang begitu lama. Oke nak ya, coba kita lihat, ini ada bakso yang berboraks, kemudian ada mie yang menggunakan formalin. Oke, saya kira sudah cukup. Silahkan dipahami, dipahami semua nak. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.